Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuliani dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi suku. Nah, suku adalah efek syariah berupa sertifikat kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian tertentu atau tidak terpisahkan, terdiri atas 1. Aset berwujud tertentu, 2. Manfaat atas aset berwujud tertentu yang sudah ada maupun yang akan ada, 3. Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, 4. Aset proyek tertentu, dan 5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, suku ini terbagi dua. Yang pertama adalah suku ijaro, yaitu suku yang menggunakan akad ijaro, dan yang kedua adalah suku mudharabah, yaitu suku yang menggunakan akad mudharabah. Nah, karakteristik suku tersendiri yaitu pertama, suku merupakan sertifikat yang bernilai sama yang diterbitkan atas nama kepemilikan atau pemegang sertifikat untuk menetapkan klaim pemilik sertifikat atas hak dan kewajiban keuangan yang diwakili oleh sertifikat tersebut. Kedua, suku mewakili kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset non-moneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya ditambah hak tak berwujud, utang, dan aset berwujud. Yang ketiga, penerbitan atau perdagangan suku harus berdasarkan akad-akad syariah, termasuk adanya aset atau aktivitas yang mendasari. Keempat, perdagangan suku tidak tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang diwakilinya. Kelima, pemilik sertifikat berbagi hasil sebagaimana dinyatakan dalam akad dan menanggung kerugian sebanding dengan proporsi kepemilikan sertifikat. Dan yang terakhir, keenam, penerbitan suku ijaro dan suku mudharabah umumnya tidak hanya menggunakan akad ijaro atau mudharabah, namun kedua akad tersebut bisa dikombinasikan untuk tujuan pengaturan dan pernyataan ini. Semua akad tersebut diperlakukan sebagai satu akad dalam penerbitan suku. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai akuntansi investor. Akuntansi investor ini sendiri terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu pengakuan awal dan pengukuran. Untuk pengakuan awal dan pengukurannya, entitas mengakui investasi pada suku ijaro dan suku mudharabah itu sebesar biaya perolehan. Dan untuk biaya perolehan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif termasuk ke dalam biaya transaksi. Namun untuk biaya perolehan nilai wajar pada laba rugi tidak termasuk ke dalam biaya transaksi. Mengapa itu terjadi? Karena dalam laba rugi itu transaksi yang dilakukan sudah dicatat terlebih dahulu pada penghasilan komprehensif sebelumnya. Dan untuk entitas mengakui investasi pada saat tanggal perdagangan dan penyelesaian transaksi adalah dalam pasar yang lazim. Maksudnya ini mengakui investasi ketika tanggal perdagangan itu terjadi dan penyelesaian transaksi itu sendiri dilakukan pada saat terjadinya transaksi itu. Dan untuk klasifikasi dan reklasifikasi, sebelum pengakuan awal, entitas menentukan kualifikasi investasi pada suku ijaro dan pada suku mudharabah sebagaimana diukur pada biaya perolehan. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif atau dapat diukur juga dalam melalui laba rugi. Dan investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan apabila yang pertama, investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas yang kontrakstual. Dan untuk persyaratan kontrakstual menentukan pada tanggal tertentu pembayaran. Setelah itu yang kedua yaitu tentang setelah pengakuan awalnya. Dan untuk investasi pada suku yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu suku dan diakui dalam laba rugi. Dan untuk keuntungan dan kerugian pada akuntansi investor, untuk nilai wajarnya diakui pada penghasilan komprehensif
setelah memperhitungkan saldo selisih biaya dan nilai nominalnya. Dan untuk yang ketiga adalah penyajian. Untuk penyajiannya pendapatan investasi dan beban dia amortisasi atau disajikan secara neto dalam bentuk laba rugi. Dan yang terakhir adalah pengungkapan. Entitas mengungkapkan beberapa hal, yaitu yang pertama, klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi, tujuan modal usaha yang digunakan, jumlah investasi yang direklamasikan, dan nilai wajar untuk investasi diukur dalam biaya perolehan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu akuntansi penerbit dalam PSAK 110. Pengakuan dan pengukuran sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah tersebut. Sukuk ijarah ini diakui sebesar nilai nominal dan disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Pengakuan awal sukuk ijarah ini dilakukan pada saat sukuk ijarah tersebut diterbitkan. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal yang disebabkan penyesuaian premium dan diskonto, maka perbedaan tersebut secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Selanjutnya, beban ijarah itu diakui pada saat terutang. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah ini diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabahnya. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Cara biaya transaksinya ini diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah, berbeda dengan sukuk ijarah. Biaya transaksi ini diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. Bahagia hasil yang menjadi hak milik sukuk mudharabah tersebut diakui sebagai pengulang pendapatan, bukan sebagai beban. Selanjutnya, penyajian untuk sukuk ijarah yaitu disajikan sebagai liabilitas, sedangkan sukuk mudharabah ini disajikan sebagai dana sirkah temporer. Selanjutnya, pengungkapan. Pengungkapan untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. 1. Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besar imbalan, nilai nominal, jangka waktu, dan persyaratan penting lain. 2. Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari ini, penerbitan sukuk ijarah termasuk jenis dan umur ekonomisnya, dan lain-lain. Selanjutnya, pengungkapan untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah, termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aktivitas yang mendasari, nilai nominal, prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan persyaratan penting lainnya. 2. Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah ini, termasuk jenis usaha, kecenderungan tren usaha, pihak yang mengelola usaha, dan lain-lain. Kemudian ada tanggal efektif dan ketentuan transisi akuntansi suku. Tanggal efektif. Entitas menetapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada setelah tanggal 1 Januari 2012. Nah, ketentuan transisinya ada beberapa. Yang pertama, pernyataan ini diterapkan secara prospektif, dan yang kedua untuk buku yang telah diterbitkan sebelum tanggal efektif pernyataan ini, yaitu tanggal 1 Januari 2012 tadi, jumlah tercatat pada saat penerapan awal pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awalnya dan pernyataan ini diterapkan atas suku tersebut. Ketiga, pada saat penerapan awal pernyataan ini, entitas atau investor menentukan kembali klasifikasi investasi pada suku sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan ini. Jumlah tercatat pada saat penerapan awal
Pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awalnya atau limit cost. Nah, perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Dari sisi orientasi, obligasi syariah atau sukuk di samping memperhatikan ketentuan juga harus memperhatikan pula sisi halal haramnya. Artinya, setiap investasi yang diharamkan dalam obligasi atau sukuk pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kalau obligasi konvensional hanya memperhatikan untung dan ruginya saja. Kemudian dari sisi besar kecilnya keuntungan, obligasi syariah, keuntungan akan diterima dari besarnya margin atau fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi, sedangkan obligasi konvensional keuntungannya didapat dari besarnya bunga yang ditetapkan. Kemudian dari sisi akad, obligasi syariah atau suku, setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Di antaranya akad mudarobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa. Sedangkan obligasi konvensional tidak terdapat akad yang mengikat di setiap transaksinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.